Hailey membuka pintu apartemen. Stafnya sudah diminta pergi ketika Hailey turun dari mobil. Malam ini dia tak bisa diganggu. Saat masuk, pria tua buruk rupa yang sering dia layani sudah ada di sofa ruang tamu. "Kenapa pulang terlambat? Aku sudah menunggu." Pria itu tak berbalik sama sekali. Hailey tersenyum dan mendekati. Untuk membuat lelaki itu senang, dia pijiti bahunya. "Anda tahu pengambilan gambar gak bisa diprediksi. Lawan mainku parah," alasan wanita itu. "Kemari." Pria itu menarik lengan Hailey. Sang wanita harus memutari ujung sofa hingga duduk di P4 engkuan lelaki itu. Malam itu Kilian tak bisa tidur. Dia ambil ponsel dan berharap bisa melepaskan rindu dengan sang kekasih. Beberapa kali Hailey tak menerima teleponnya. Berpikir wanita itu sudah tidur, ternyata Kilian salah. Malah suara halus Hailey akhirnya terdengar di jauhnya Bukwes sana. "Jam berapa kamu pulang?" tanya Kilian menunjukkan perhatian. "Pukul 10 tadi." "Ada apa menelepon?" tanya Hailey sambil menatap pandangan licik Kole. Lelaki itu tengah sengaja meminta Hailey mengangkat panggilan ketika mereka tengah menyatu. "Ya sudah. Aku hanya ingin dengar suaramu. Kayaknya kamu masih capek." "Selamat tidur, sayang," ucap Kilian yang tak sadar dengan apa yang wanitanya lakukan. "Bye. Malam, Kil," balas Hailey merasa lega bisa mengakhiri. "Kenapa hanya sebentar? Padahal aku ingin dia mendengar DS4-han kamu." Kole semakin menjadikan Hailey arena permainan. Meski sudah tua, dia sangat lincah. Tidak heran lelaki itu mencari daun muda karena istrinya sudah tak bisa mengimbangi. Hailey bisa saja pura-pura hamil oleh Kilian dengan Kole. Hanya saja kalau anak itu tidak kembar laki-laki, dia bisa ketahuan dan hancur. "Selesaikan ini dengan cepat, Kole. Besok pagi aku harus kerja." "Oh ya. Biar saja semua orang di negara ini melihat lingkaran hitam di matamu karena Mel 4 Yaniku. Kalau perlu Kilian juga." Kole memang gila. Dia merasa berkuasa hanya karena bisa main satu duri wanitanya Kilian kapan saja. Kafe dengan bangunan bergaya Romawi tengah ramai dengan suara musik jazz dan obrolan hangat individu dalam kelompok mereka. Seorang Bella Maurice hanya sendirian, menghadap ke balkon dengan rangka melengkung dan terhiasi daun ivy. Wanita itu mengambil gelas anggur dan meneguk isinya. "Biasanya ada Lula di sini. Sekarang pasti Tuan Kilian gak akan izinin dia keluar seenak jidat." Bella bingung harus bersyukur dengan kejadian ini atau tidak. Perempuan itu merasakan ponsel yang bergetar dari dalam tas hitam di atas meja. Lekas dibuka benda itu. Bella keluarkan ponsel dari sana. Perempuan itu tersenyum dengan wajah yang cerah. "Halo. Hai, Bella. Apa kabar kamu?" Suara seorang pria terdengar dari luar sana. "Baik. Drew, lama banget kamu gak hubungin aku." Lelaki itu teman masa kuliah Bella. Namanya Drew dan kini bekerja sebagai penata kamera di Bukwes. Setelah mereka lulus, Bella tak pernah bertemu dengannya lagi. Bahkan tegur sapa pun hanya dilakukan melalui grup chat. "Aku sibuk banget, Bel. Maaf." "Ya. Kamu sekarang gimana? Masih kerja di tempat yang sama?" "Soal Lula, aku turut prihatin. Kamu masih berteman dengan dia?" Bella mengusap meja. Dia kecewa karena Drew menelepon hanya untuk menanyakan hal itu. Sebenarnya sudah lama Bella menyimpan rasa pada lelaki itu. Namun, Drew selalu menunjukkan sikap tak acuh padanya. "Iya, Lula baik. Dia mau nikah sebentar lagi." "Bukannya berita itu udah diklarifikasi?" Bella menjawab dengan nada dingin. "Aku belum ikuti lagi.
Syukurlah. Kamu juga harus hati-hati dan jaga diri, nasihat Drew. Pipi Bella berubah merah. Angin segar menerpa wajah. Pasti. Aku harus sukses. Bella, aku mau ke Blue Lake dalam waktu dekat. Apa kita bisa ketemu? Drew mengeluarkan permintaan yang sangat Bella nantikan. Tangan Bella mengaitkan anak rambut ke belakang telinga. Perempuan itu mengusap roknya. Aku lihat jadwal dulu. Soalnya di kantor aku sangat dibutuhkan. Mereka tak bisa-bisa tanpaku. Bella mencoba mengulur. Baik. Kalau gitu nanti hubungi aku lagi. Telepon berakhir. Bella berdiri dan berjingkrak. Dia mengambil kotak bedak dalam tas dan melihat bayangan dirinya sana. Drew, aku akan bikin kamu terpesona sampai gak bisa lupain aku. Tekad Bella sudah bulat. Perempuan itu mengoleskan lipstik di atas permukaan bibirnya. Bella, kamu makin cantik banget gak sih? Tanyanya pada diri sendiri. Namun, suara tawa memecah monolognya. Bella berbalik, menemukan sumber dari vokal itu. Sosok Xavier mengusap mata yang basah akibat menjadikan Bella lelucon. Orang penting yang cantik. Apa dia gak tahu di mana dia berpijak? Ucap Xavier nyinyir, tapi tetap terdengar ke telinga Bella. Anda ada masalah apa? Tegur Bella. Meski dia masih bingung. Sejak kapan Xavier ada di sana? Gak ada. Aku hanya makan, jawab Xavier dengan santai. Bukan hal aneh orang memuji diri sendiri. Anggap saja begitu. Xavier masih cekikikan. Anda gak mau minta maaf sama saya? Untuk. Bella benci dengan sikap orang yang tidak menyadari kesalahan sendiri. Apa yang Anda lakukan barusan menyakiti perasaan saya. Baiklah. Sorry. Sakit banget pasti, iya. Untuk apa ucapin itu kalau wajah Anda sama sekali gak lihatin penyesalan? Bella berdiri. Dia menggebrak meja Xavier. Jangan mentang-mentang jabatan Anda tinggi lalu bisa memandang rendah orang lain. Saya tegaskan pada Anda, Tuan Xavier. Di mata Anda mungkin saya tidak cantik. Tapi banyak pria di sana yang merebutkan saya. Camkan itu. Bella menunjuk wajah Xavier lalu berjalan pergi meninggalkan kafe. Xavier terdiam lama. Dia kaget karena baru kali ini melihat seorang wanita dengan tatapan mendominasi seperti itu. Detakan jantungnya menandakan kalau saat ini sedang tidak aman. Setelah makan, Xavier panggil pelayan untuk membayar. Tak lama seorang wanita dengan rok hitam dan kemeja putih datang. Ini, Tuan, ucap wanita itu. Terima kasih banyak. Xavier mengambil struk dari atas nampan. Tunggu. Kenapa ada dua? Nona yang tadi duduk di sana dan bicara dengan Anda bilang kalau Anda akan bayar semuanya, ungkap pelayan itu. Tangan Xavier mengepal. Dasar perempuan menyebalkan. Rasanya ingin berteriak. Tak mau ada keributan, Xavier bayar dan langsung pulang. Di jalan dia menyetir sambil membayangkan wajah Bella sampai tak hentinya memaki. Awas saja kamu nanti. Sementara Lula duduk di depan televisi. Pelayannya sudah meninggalkan ruangan itu. Lula memindahkan channel ke acara musik. Kebetulan saat itu yang tengah tayang adalah lagu balad dari salah satu penyanyi favorit Lula. Perempuan itu berdiri. Liriknya merasuk ke dalam hati. Tak terasa Lula meneteskan air mata. Perasaan terhianati teringat lagi. Lagu ini mewakili perasaannya yang hancur lebur didera ombak yang semakin besar dan tak memberi jeda untuk kabur. Lula mengeluarkan suara. Dia ikut melantunkan syair itu dengan suara yang apa adanya. Tangannya menepuk dada beberapa kali. Lula sampai berlutut di depan benda elektronik itu. Dia merasa seperti model dari video klip itu.
Di akhir lagu, Lula mengusap air matanya. Dia menarik napas dan mengambil gelas air putih di atas meja. Sambil berbalik dia minum. Melihat sosok Kilian berdiri di belakang sofa, Lula langsung mengeluarkan seluruh air yang tertampung di mulut. Anda, sejak kapan di situ? Lula tentu saja panik. Jangan-jangan tingkah konyolnya terlihat lelaki itu. Dari awal kamu guling-guling di sofa, meluk bantal dan nempelin jidat kamu ke layar. Gak aku sangka penghayatan kamu bagus banget. Entah apa yang Kilian katakan saat itu adalah pujian atau bukan. Aku bisa jelaskan. Gak perlu. Kilian naik ke atas tempat tidur Lula dan menepuk permukaannya. Kenapa diam di sana? Ke sini. Ajaknya. Kita bicara di sini saja. Lula menunjuk sofa. Pipinya masih terasa panas dan merah. Lula pikir tak perlu menganggap serius. Lagi pula Kilian bukan siapa-siapa. Kalau gitu, aku bakalan tidur di sini, ancam pria itu. Enggak. Anda punya kamar sendiri, kan? Protes Lula. Dia turuti dengan duduk di samping Kilian sambil cemberut. Kamu sakit. Kilian mengusap pipi Lula. Aku baik-baik aja. Omel Lula. Ternyata kamu bisa malu juga. Kilian menekan pipi perempuan itu. Cepat katakan. Aku sibuk. Lula mengeluarkan suara penuh tekanan. Aku gak tahu kalau kamu mau konser lagi. Berapa jam? Ledek Kilian. Sudah, tuan muda. Aku masih kesal karena masalah kerang. Jangan menambahi. Lula bersedekap. Kilian tarik lengan wanita itu tiba-tiba. Lula yang terkejut jelas dengan mudahnya jatuh ke pelukan pria itu. Terasa tangan Kilian mengusap kepala. Aku kesini mau minta maaf soal itu, ucap Kilian. Lula agak kaget. Dia pikir Kilian masih akan mempertahankan egonya. Mana aku tahu efek ngidam akan begitu. Aku gak mau kamu stres dan ada apa-apa dengan anak kita. Kenapa kita bicara seperti pasangan normal? Tanya Lula heran. Meski kamu gak suka, kita terhubung oleh anak ini. Jangan lupa, ucap Kilian. Lula terkekeh. Iya. Jadi sekarang gimana? Kita baikan. Janji jangan nakal lagi ke aku. Lula menunjukkan kelingkingnya. Baik. Aku akan coba meski perbuatan kamu itu cukup random juga. Baru kali ini aku ketemu sama orang seaneh kamu. Apa dengerin lagu harus sampai kayak tadi? Kilian lupa memasang remnya. Ternyata Anda tidak berubah. Maaf. Tadi aku kelepasan. Aku menyesali itu semua. Kelingking mereka saling terkait. Lula berusaha untuk bisa duduk kembali. Tuan, Anda benar-benar baik. Jangan puji aku kayak gitu. Aku gak suka. Semua orang tahu kalau Kilian itu kejam. Jangan menganggap itu serius. Aku yakin orang yang dekat dengan Anda merasakan kelembutan dan kemurahan hati Anda. Tidak. Geli sekali dengarnya. Kilian mengorek telinganya. Baru kali ini saya lihat orang gak mau dipuji baik. Jadi seperti itu gak keren, jawab Kilian. Lula mengambil bantal dan mendekapnya. Anda sedang mikirin sesuatu? Enggak. Hanya itu. Terus kenapa masih di sini? Tegur Lula. Gak mau pergi. Kilian sengaja menjahili Lula. Dia mengenakan selimut dan pura-pura tidur. Tadi Anda sudah janji, Hoi. Lula tak terima. Dia coba dorong dan tarik tubuh Kilian, tapi tak berhasil. Jangan sampai aku gigit lagi. Ancam Lula. Kilian tak bergeming. Lula cubit saja lengannya. Rasakan itu. Umpatnya melihat Kilian kesakitan. Kamu jahat banget. Kilian tarik tubuh Lula dan mendekap dengan erat. Aku gak bisa napas.
Lula tepuk-tepuk lengan Kilian. Minta maaf dulu. Pinta Kilian sebagai syarat. Akhirnya Lula katakan apa yang dia mau. Lengan lelaki itu melonggar. Niat hati setelah bangun hendak mendorong kembali pria itu, Lula malah jatuh ke @4:6-nya lagi. Wajah mereka saling bertatapan. Kali ini keduanya terdiam dalam hening. Lepas, pinta Lula dengan tubuh yang sudah penuh pesatu. Lula memiringkan tubuhnya agar tak langsung melihat mata Kilian. Dia meremas selimut. Merasa bodoh karena terjebak N4 Fu yang salah. Harus gak gini. Ini salahku. Jangan marahin diri sendiri. Sambil berjalan keluar kamar Lula, Kilian menepuk keningnya. Dasar bodoh. Akibat kejadian semalam, pagi itu baik Kilian dan Lula sama-sama diam. Xavier yang datang untuk menjemput atasnya pun bingung. Apa kalian masih marahan? Tanya Xavier menerka. Bukan urusan kamu. Kilian berdiri meninggalkan meja makan. Xavier menatap Lula dengan penuh tanya kemudian menyusul atasannya. Tuan, Anda tahu sendiri Nona Lula sedang hamil. Bukannya sudah dokter jelaskan kondisi itu? Xavier berusaha untuk meraih sisi baik bosnya. Aku tahu. Aku juga bingung kenapa bisa tidur sama dia. Celetuk Kilian di depan pintu mobil. Xavier dan Kilian sama-sama terkejut. Anda bilang apa tadi? Bukan apa-apa, gak usah dipikirin. Kilian masuk ke dalam mobil dan menarik pintu hingga tertutup. Jadilah suasana senyap di ruang makan terbawa ke dalam kendaraan. Xavier yang duduk di depan dekat dengan sopir berbalik ke belakang. Tuan, kita harus bicarakan ini nanti, pintanya tak ingin kondisi ini semakin larut. Kamu urusan saja tentang Kole. Entah kenapa aku mimpiin pria itu malam lalu, ucap Kilian merasa tak enak hati. Anda punya perasaan pribadi padanya. Terka Xavier. Kamu gila. Mau kena pukul. Kilian menunjukkan tinju. Xavier tersenyum. Akhirnya mereka tiba di kantor. Kilian duduk di kursi kerja yang baru sambil menatap keluar jendela. Dia malas melakukan pekerjaan apapun. Pria itu mengusap bibir. Pandangan kosongnya menjelaskan jika saat itu dia benar-benar tengah terguncang. Bodoh. Anggap saja itu naluri alami. Iya, kan? Kamu sudah lama gak olahraga malam. Kilian menepis segala perasaan. Dia mengingat kejadian semalam. Termasuk saat beberapa kali dia mengucap kata cinta pada Lula. Otak mesum. Kilian memukul kepalanya sendiri. Ponsel berdering. Kilian baru bisa tersenyum ketika melihat foto Hailey di sana. Lekas diangkat. Pagi, sayang. Kamu lagi apa? Aku mau siap-siap ke luar negeri, balas Hailey. Kole ingin wanita itu menemaninya. Hailey tak tahu alasan apa yang harus dia katakan pada Kilian. Buat. Aku ada proyek film. Mungkin 1 bulan ini. Lagi pula pasti kamu sibuk atur pernikahan dengan boneka itu. Apa gak bisa sebelum pergi kamu izin dulu sama aku? Batalin. Aku akan ke sana. Tegas Kilian. Aku punya hidupku sendiri Kilian. Tegas Hailey dengan suara tinggi. Kamu kenapa sih? Kilian merasakan sesuatu yang dingin merasuk ke hatinya. Ini bukan yang pertama kali kamu gak hargai aku. Terus kamu sendiri gimana? Apa salahnya sebelum kita bisa menikah, kamu biarkan aku berkarir. Aku mau jadi artis. Jangan egois. Aku gak pernah sedikitpun ngelarang kamu, tapi setidaknya kita bisa diskusi setiap kamu menerima pekerjaan. Kilian menjelaskan hal yang dia inginkan. Aku yakin kamu paling bilang gak boleh. Hailey dengan mudahnya menjawab. Kemana kamu pergi?
Aku siapkan tempat tinggal dan staf buat lindungi kamu. Gak perlu. Nanti aku telepon kalau udah sampai. Kalau sampai Kilian tahu posisinya, sudah pasti pria itu akan curiga. Kamu sebenarnya anggap aku ini pacar kamu apa bukan? Kilian merasa harga dirinya tersakiti. Hailey, memang selama ini apa? Gak usah berlebihan. Aku hanya kerja. Kamu bukan anak kecil lagi, Kilian. Masa aku harus selalu absen ke kamu? Hailey mematikan panggilan. Kilian mencoba menelepon lagi. Namun, tak diangkat. Sialan. Umpat Kilian sambil melempar ponselnya ke lantai. Pria itu bangun, menendang setiap benda yang ada di depan mata. Amarahnya sudah tak bisa dibendung.